Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Pratama dengan NPM 2217051131 dari kelas B, jurusan S1 Ilmu Komputer. Di sini saya akan membuat video menjelaskan materi tentang finite state machines untuk tugas 2 dari mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Yang pertama itu ada finite state automata. Jadi apa itu finite state automata? Finite state automata atau yang disingkat dengan FSA merupakan sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana atau bahasa reguler dan dapat diimplementasikan secara nyata. Di sini merupakan karakteristik dari finite state automata, yaitu yang pertama ada setiap finite automata memiliki keadaan dan transisi yang terbatas. Kemudian transisi dari satu keadaan ke keadaan lainnya dapat bersifat deterministik atau non-deterministik. Yang ketiga yaitu setiap finite automata selalu memiliki keadaan awal. Yang keempat, finite automata dapat memiliki lebih dari satu keadaan akhir. Dan yang terakhir, jika setelah pemrosesan seluruh string, keadaan akhir dicapai, yang mana artinya automata menerima string tersebut. Secara formal, FSA dinyatakan dengan 5 tupel, yaitu M sama dengan Q, Sigma, Delta, S, dan F. Yang mana Q merupakan himpunan state, Sigma merupakan himpunan simbol input, Delta merupakan fungsi transisi, S merupakan state awal atau initial state, yang mana S merupakan elemen dari Q. Kemudian ada F yang merupakan state akhir, yang F merupakan subset dari Q. Kemudian di sini ada contoh gambarnya di kanan, yang mana keterangannya initial state ditandai dengan busur tanpa asal. Kemudian ada lingkaran, yang mana lingkaran ini itu menyatakan state. Selanjutnya ada label. Label pada lingkaran itu yaitu nama state-nya, yaitu ada even, genap, dan odd, ganjil. Kemudian ada busur, yang merupakan transisi atau arah perpindahan state. Kemudian di busur itu ada label, yang mana simbol input yaitu ada 0 dan 1. Kemudian ada lingkaran ganda, yang menyatakan final state, yaitu odd. Di sini ada contohnya, dilihat dari gambar di samping, maka kita mendapatkan informasi yaitu Q, yang merupakan state-nya, yaitu ada odd dan even. Kemudian ada sigma-nya, yang merupakan input, ada 0 dan juga 1. Di sini state awalnya merupakan Q0, yaitu even, dan final state-nya itu odd. Kemudian mendapatkan delta atau fungsi transisinya, yang mana pertama even, kita inputkan 0, maka dia akan menerima inputan even kembali ke even. Selanjutnya even diinputkan 1, maka dia akan masuk ke odd. Selanjutnya yaitu odd diinputkan 0, maka dia akan kembali ke odd itu sendiri. Dan odd diinputkan 1, maka dia akan pergi ke even. Selanjutnya itu ada jenis FSA. Yang pertama itu ada DFA, yaitu merupakan deterministic finite automata. Dan yang kedua yaitu ada NFA, yaitu non-deterministic finite automata. Yang pertama yaitu deterministic finite automata. Jadi DFA merupakan jenis FA yang mana mesin hanya dapat menuju satu state dan fungsi transisi dipakai pada setiap state untuk setiap simbol input. Langsung saja kita ke contohnya. Dari gambar di sini kita dapat menyimpulkan konfigurasi DFA-nya, yaitu Q-nya, state-nya yaitu ada Q0, Q1, dan Q2. Kemudian sigma-nya, inputannya itu ada A dan juga B. Kemudian state awalnya yaitu adalah Q0, dan final state-nya yaitu Q2. Nah, dari gambar ini didapat fungsi transisi, yaitu Q0 kita inputkan A, maka dia akan kembali ke Q0. Q0 diinputkan B, maka dia akan ke Q1. Kemudian Q1 diinputkan A, maka dia akan kembali ke Q1. Q1 diinputkan B, maka dia akan ke Q2. Kemudian Q2 diinputkan A, maka dia akan kembali ke Q1. Dan yang terakhir Q2 diinputkan B, maka dia akan kembali ke Q2 itu sendiri.
Kemudian di sini untaian pada gambar DFA tersebut agar dapat diterima yaitu antara lain BBB, B, kemudian kembali ke B, Q2, lalu ada BBAB, BBA, kembali B, kembali ke final state, dan seterusnya. Selanjutnya itu adalah NFA, yaitu merupakan non-deterministic finite automata. NFA itu hampir sama seperti DFA, namun yang membedakan adalah pada beberapa hal berikut. Yang pertama itu, diperbolehkan terjadi perpindahan nul, yang berarti NFA dapat berpindah ke state berikutnya tanpa membaca simbol input. Yang kedua itu, NFA dapat mengirimkan beberapa state untuk input tertentu. Dengan kata lain, bagi NFA, untuk setiap pasangan state pasukan, bisa memiliki 0 atau lebih pilihan untuk state berikutnya. Langsung saja kita ke contohnya. Dilihat dari gambar ini, maka kita dapatkan konfigurasi non-deterministic finite automatanya, yaitu Q-nya, state-nya itu ada Q0 sampai Q4. Kemudian sigma yang sebagai inputan di sini ada 0 dan juga 1. Kemudian state awalnya yaitu Q0 dan final state-nya itu di sini ada 2, ada Q2 dan Q4. Dari gambar tersebut didapat fungsi transisi delta, yaitu dari Q0 kita inputkan 0, Q0 kita inputkan 0, maka di sini ada dua keluaran bisa kembali ke Q0 itu sendiri dan ke Q3. Lalu Q0 kita inputkan 1, maka dia ada dua jalur itu kembali ke Q0 itu sendiri dan dia ke Q1. Selanjutnya itu Q1 kita inputkan 0, di sini tidak ada, maka dia kosong. Kemudian Q1 diinputkan 1, maka dia akan berpindah ke state Q2. Q1 diinputkan 1, ya benar. Kemudian Q2 diinputkan 0, maka dia akan kembali ke state Q2 itu sendiri. Kemudian Q2 kita inputkan dengan 1, maka dia akan kembali lagi ke Q2. Kemudian ada Q3 kita inputkan 0, maka dia akan pergi ke state Q4. Kemudian Q3 kita inputkan 1, di sini tidak ada, maka dia kosong. Kemudian ada Q4 kita inputkan 0, maka dia akan kembali ke Q4 itu sendiri. Dan Q4 diinputkan 1, kemudian dia akan kembali ke Q4 itu sendiri. Dan maka dapat diambil untaian pada gambar NFA tersebut agar dapat diterima antara lain yaitu ada 0110, 0110, kemudian ada 01001. Selanjutnya itu adalah ekuivalensi dari dua finite automata. Ada dua kondisi, yang mana yang pertama untuk setiap pasangan state QA, QB, transisi untuk masukkan input yang mana A merupakan elemen dari sigma didefinisikan oleh himpunan QA, QB, di mana delta yang merupakan himpunan QI dan A merupakan sama dengan QA, dan delta himpunan QJ A sama dengan QB. Keduanya automata dikatakan tidak ekuivalen jika untuk sebuah pasangan himpunan QA QB di mana state pertama adalah state perantara dan yang kedua adalah state akhir. Dan yang kedua yaitu jika keadaan awal atau set awal adalah keadaan akhir atau set akhir pada automata pertama, maka pada automata kedua keadaan awal atau set awal juga haruslah keadaan akhir atau set akhir agar keduanya ekuivalen. Langsung saja kita ke contohnya. Di sini ada dua automaton, yaitu automaton 1 dan automaton 2. Yang automaton ini sesuai dengan kondisi kedua, yaitu jika keadaan awal, set awal yaitu merupakan keadaan akhir atau set akhir. Di sini Q1 dan Q4 merupakan set awal sekaligus juga set akhir. Di sini kita lihat dari set Q1, Q4. Set Q1 kita inputkan C, maka dia akan kembali ke Q1 yang merupakan set akhir. Di sini SA itu sebagai set akhir dan SP itu sebagai set perantara. Kemudian ada Q4 kita inputkan C, maka dia akan kembali ke Q4 yang merupakan set akhir. Selanjutnya Q1 kita inputkan D, Q1 input D, maka dia akan ke Q2
yang merupakan set perantara. Kemudian ada Q4, kita inputkan D, dia akan Q4 kita inputkan D, dia akan pergi ke step Q5 yang merupakan set perantara. Selanjutnya itu kita state Q2 dan Q5. Yang pertama ada Q2 kita inputkan C, Q2 kita tempatkan C, maka dia akan pergi ke state Q3 yang merupakan state perantara. Kemudian Q5 kita inputkan C, dia akan pergi ke state Q6 yang juga merupakan state perantara. Selanjutnya itu adalah Q2 kita inputkan D, Q2 inputkan D, dia akan kembali ke Q1 yang mana merupakan state akhir. Selanjutnya itu Q5 kita inputkan ke D, dia akan kembali ke Q4 yang merupakan state akhir. Selanjutnya itu ada Q3 dan Q6. Q3 kita inputkan C, dia akan pergi ke state Q2 yang mana merupakan state perantara. Lalu ada Q6 ini kita inputkan C, dia akan pergi ke Q7 yang mana merupakan state perantara. Kemudian ada Q3 kita inputkan D, maka dia akan ke Q3, dia akan kembali lagi yang mana merupakan set perantara. Lalu Q6 kita inputkan D, dia akan kembali lagi ke Q6 yang mana juga merupakan set perantara. Selanjutnya adalah Q2 kita inputkan C, dia akan ke Q3 yang mana merupakan set perantara. Kemudian ada Q7 kita inputkan C, dia akan Q7 kita inputkan C, dia akan pergi ke Q6 yang mana merupakan set perantara. Selanjutnya adalah Q2 kita inputkan D, dia akan pergi ke Q1 yang mana merupakan set akhir. Dan yang terakhir Q7 kita inputkan D, dia akan pergi ke Q4 yang mana merupakan set akhir. Di sini dapat disimpulkan karena dia sama ya, maka dia dapat diambil kesimpulan bahwa kedua otomaton ini yaitu ekuivalen. Jadi sekian saja penjelasan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.